Salam campur antara semua di pemirsa. Saya saat ini sedang berada di kegiatan deklarasi deklarasi Soto Makassar, Pak ya. Deklarasi stop perundungan atau bullying yang baru-baru ini sering terjadi di beberapa sekolah di negara kita ini. Ini salah satu kepedulian dari kawan-kawan dari sekolah Dolan di Malang, juga berkolaborasi dengan Studio Mini Kampus Desa mengadakan deklarasi stop perundungan dalam campuran keras menuju. Selamat siang Pak Teguh. Ya, selamat siang. Selamat datang di Malang Pak. Ini Amin. Sebagai Ketua PGRI Jawa Timur Pak ya. Iya. Ini saya minta pendapat tentang kasus bullying Ariel Pak. Kira-kira menurut Bapak itu pihak sekolah juga ada sanksi yang pantas nggak Pak? Jadi gini, kejadian itu sebenarnya kan tidak dikehendaki oleh sekolah, Ya. tidak dikehendaki oleh guru, tidak diinginkan oleh masyarakat. Ya. Tapi kejadian itu terjadi secara spontan karena memang setiap anak itu secara kejiwaan ingin menguasai yang lain, ingin menindas yang lain, ingin tampil bandingkan dari yang lain. Sehingga saya katakan bahwa itu adalah penyakit. Makanya penyakit itu perlu pemberantasan kekuasaan yang ya dari proses pembelajaran, dari pendidikan, dan itu tidak terlepas dari kepentingan tugas guru, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Ya, nah menurut Bapak sendiri kira-kira sanksi untuk sekolah sendiri pantas Mbak diberlakukan Pak? Karena kan menurut pendidikan kita kan murid kalau di dalam area sekolahan itu tanggung jawab gurunya gitu Pak. Ya, jadi persoalan itu kejadiannya apakah pada jam kosong, apakah memang tidak terjadi proses pembelajaran di jam itu, atau terjadi spontanitas dan tidak terawasi oleh si guru. Kalau toh kejadian itu memang pada jam-jam kosong, maka itu resiko dari guru yang waktu itu dibebani jam ngajar itu. Maka ditanya dulu persoalan itu menyebabkan terjadinya persoalan, ya dia harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab ya. Intinya harus ada tanggung jawab dari guru juga, karena itu pengawasan anak-anak kan lebih-lebih kepala sekolah, karena manajerial sekolah baik dan tidak itu tergantung kepala sekolah. Ya, kepala sekolahnya Pak ya. Kira-kira dari PGRI sendiri Pak, ada tindakan konkret nyatanya? Tindakan konkret kita akan komunikasikan. Kemarin sudah kami tugaskan kepada Ketua PGRI Kota Malang untuk kolaborasi persoalan ini dan ketemu untuk minta klarifikasi kepada guru dan kepala sekolah. Lebih dari itu juga berbincang dengan pejabat dan aparat yang berwenang, sehingga akan menjadi sesuatu musyawarah yang damai, musyawarah yang tajam dalam pemikiran ke depan, lebih produktif dalam pembelajaran dan pendidikannya akan lebih sempurna. Dan ini di Malang merupakan suatu referensi yang mahal, sehingga jangan sampai terjadi di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih Pak Teguh. Ya, sama-sama. Kedatangan di Malang. Amin. Selamat siang Pak Gunawan ya, Pak Gunawan dari Komisi Nasional Pendidikan. Ini ya, menurut Bapak kira-kira pendapat Bapak dan istilahnya solusi yang terbaik untuk penanganan masalah bullying yang akhir-akhir ini semakin meluas Pak ya, di beberapa sekolah itu sampai mungkin kejadiannya mengarah ke kriminal, itu seperti gimana Pak? Bullying memang kayaknya ini sudah terjadi di mana-mana. Dan yang terakhir yang paling fatal itu terjadi di Malang, di SMP 16 Malang itu sangat memprihatinkan sekali. Ada perlu sinergi dan penanganan serius dari berbagai stakeholder, para pemangku kepentingan dan pemangku jabatan untuk bertindak lebih serius untuk menanggulangi bullying itu supaya tidak berlanjut lagi. Kira-kira peran guru sendiri menurut Bapak apa sudah maksimal Pak ya? Karena beberapa kasus bullying itu terlepas dari pengawasan guru di sekolah Pak. Peran guru perlu ditingkatkan, memang harus ditingkatkan, karena bagaimanapun juga guru itu sebagai agen perubahan. Ketika kita ingin berubah lebih baik,
guru memang harus perlu ditingkatkan kemampuannya, kompetensinya, termasuk dalam bagaimana mencegah bullying ini supaya tidak berketerusan dan terjadi lagi. Ya, tindakannya kira-kira Pak apa dari yang berkompeten menangani hal ini Pak, terutama di bidang pendidikan? Ketika misalnya di sekolahan, guru seharusnya juga mengadakan pengawasan sedemikian rupa di sela-sela jam kelas. Artinya walaupun mungkin sebelum pelajaran dimulai, ketika menjelang dimulai, guru bisa juga sambil berkeliling, menyusup ke tempat anak-anak sekiranya bermain, berkumpul di sekitar kelas dan sekitarnya, di kantin-kantin di ini. Kemudian jam istirahat juga begitu. Bukan siswanya istirahat kemudian gurunya juga beristirahat di ruangannya. Tapi justru di saat-saat seperti itu yang biasanya sering terjadi bullying. Ya menurut Bapak kira-kira apa perlu ada sanksi buat sekolah-sekolah, terutama untuk kepala sekolahnya Pak, yang terjadi kasus bullying sampai sedemikian parahnya Pak, sampai mungkin ada seperti menimbulkan korban seperti yang terjadi ke Ariel ini sampai amputasi jarinya, itu ada tindakan, ada apa sanksi tidak dari? Sebaiknya seperti itu. Jadi negara kita kan negara hukum. Sekiranya sanksi untuk gurunya maksudnya kepala sekolah, karena kan muridnya sendiri ini kan selama di sekolah kan tanggung jawab dari pihak sekolah Pak ya. Benar sekali. Karena selama ini sanksinya mungkin hanya untuk pelaku bullying ya, tapi untuk sekolahnya sendiri mungkin belum ada sanksi yang tegas ya, mungkin dari dinas pendidikan atau mungkin dari pihak yang berkompeten menangani hal ini Pak. Seharusnya ada penindakan bagaimana menurut tingkat kesalahan dari pihak guru dan kepala sekolah kok sampai ada kelalaian seperti itu. Karena bagaimanapun juga ketika ini bullying terjadi di lingkungan sekolah, itu menjadi tanggung jawab dalam jam-jam sekolah, itu adalah tanggung jawab guru dan termasuk di dalamnya kepala sekolah. Ya, terima kasih Pak Gunawan terus ya. Terima kasih. Mas siapa tadi? Lukman Hakim. Mas Lukman Hakim dari Sekolah Dolan Community ya Pak. Ini kira-kira peran Sekolah Dolan sendiri untuk lebih memperhatikan pendidikan yang lebih pas untuk anak-anak itu seperti apa Mas? Karena anak-anak sekarang seperti kelihatan nuansa anak-anaknya gitu. Iya. Pertama, Sekolah Dolan adalah mitra masyarakat yang bergerak di pendidikan non formal, sehingga kami mengajak orang tua untuk berkomitmen membuat MOU rancangan pendidikan yang ramah anak, yang bisa mengoptimalkan potensi bakat anak. Tentunya hal ini orang tua juga akan terlibat, karena selain kita sebagai satuan pendidikan, utamanya orang tua harus merancang dan punya kurikulum yang khas bagi anaknya masing-masing. Nah di situ kami berkolaborasi untuk membantu dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang tepat, mencarikan mitra yang tepat di masyarakat, misalkan bimbingan belajar, kursus olahraga dan seni dan lain-lain. Dengan begitu anak-anak itu tidak ada yang sedih atau tidak ada yang kecewa, tidak terkawal minat dan bakatnya. Kemudian kami juga punya komunitas-komunitas yang bergerak dalam kegiatan namanya Ojo Leren Dadi Wong Api, yang komunitas itu berupaya untuk menjadi orang baik di manapun ada kesempatan. Kira-kira apa Pak ya untuk pengembangan karakter anak sendiri menurut Sekolah Dolan sendiri, anak itu lebih baik seperti apa? Karena sekarang mungkin anak-anak sekarang mungkin pintar-pintar semua, cuman ya, untuk karakternya kan sepertinya masih belum ini Pak. Iya, jadi untuk pendidikan karakter anak-anak kita berikan stimulus yang baik, kita kasih berikan contoh-contoh yang baik, ada figur-figur yang baik kita kenalkan, kita ajak mereka datang ke satu tempat itu. Kemudian orang tua juga mencarikan figur-figur yang bagus, yang positif, dan tentunya itu anak itu akan termotivasi. Dengan figur-figur yang positif tersebut, harapan saya anak itu punya contoh yang bisa ditiru. Dan di situ kita kawal, kita diskusikan, merancang kegiatannya, potensi bakatnya, sehingga potensi bakat masing-masing anak bisa terlayani. Ya, terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Dan hukuman itu saya anggap perlu sebatas hukuman itu tidak memberatkan anak. Misalkan hukuman untuk anak-anak apa? Ringan aja. Berilah dia untuk membersihkan halaman gitu. Adik harus merapikan tempat tidurnya, itu sudah sebuah hukuman. Tapi hukuman yang ada edukasinya. Jadi bukan hanya sekedar hukuman-hukuman seperti itu. Jadi kalau di konsep sekolah ramah anak memang tidak boleh ada hukuman dan sanksi. Sistem
poin juga tidak boleh kalau itu poinnya negatif. Jadi di saat anak kamu nanti kalau terlambat bersihkan halaman, yang terjadi di sini adalah antara logika anak, apa sih hubungannya antara terlambat dengan membersihkan halaman? Oh, kalau itu mungkin beda lagi ya, karena itu adalah komitmen. Kalau seperti itu adalah komitmen, bukan hukuman. Kalau hukuman itu ketika anak melakukan kesalahan seperti itu, dia harus ada, ya kan? Ada punishment untuk dia. Kenapa? Supaya tidak terulang lagi hal seperti itu. Ya, itu kalau di pendidikan usia dini, karena memang seharusnya anak tahu dari awal. Anak kenapa? Ada orang tua yang terlalu protek, tidak boleh bermain dengan senjata tajam. Padahal itu ada di pendidikan anak usia dini, anak mengenal senjata, bukan senjata tapi benda-benda tajam. Benda tajamnya apa? Seperti paku, jarum. Mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Iya, dia akan mengenal seperti itu. Jadi ini karena kami membawa misi di sekolah ramah anak, yang utama memang kelas itu harus ramah dan tidak boleh adanya hukuman dan sanksi, tetapi bahasa kami adalah konsekuensi, komitmen dan disiplin positif. Jadi kenapa harus disiplin positif? Karena kita memang sebagai seorang guru kan maunya menyadarkan. Kalau hukuman itu adalah bahasa penegak hukum, sehingga kalau misalkan anak terjadi sesuatu perilaku yang kurang berkenan di kita sebagai orang dewasa, sebaiknya memang dibimbing, dididik, kemudian diingatkan, dibina. Seperti yang tadi Panjenengan sampaikan, ada sanksi. Kalau sanksi kami tidak mengizinkan. Oh begitu. Iya. Apakah itu tidak dengan ini? Karena anak melakukan hal yang tidak diperbolehkan, kan itu berarti dia harus tahu sanksinya seperti apa. Bahasanya bukan itu sanksi, apa? tapi bahasanya adalah konsekuensi. Oh, konsekuensi. Karena sedangkan kalau konsekuensi di bahasa anak itu bahasa terlalu tinggi, tidak dimengerti oleh anak-anak. Makanya kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha mulai dari sekarang untuk menghapus bahasa hukuman dan sanksi. Karena menurut bahasa sendiri, hukuman itu adalah melakukan perilaku kepada seseorang atas dasar karena jera, karena atas dia takut. Padahal yang kita inginkan sebagai seorang pendidik adalah anak sadar akan kesalahan. Soto Betawi. Soto Betawi. Selamat datang sahabat pembelajar Indonesia. Telah sampailah kita di ujung acara, masuk ke sesi yang keempat. Tadi kita sudah mendengar dan melihat bagaimana sikap, pernyataan, pemikiran dari narasumber yang hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak mau bahwa itu hanya berhenti sampai di sini saja. Kita juga memiliki komitmen yang sama bahwa sebenarnya perundungan atau bullying itu merupakan musuh kita bersama. Oleh karena itu, perlu pernyataan sikap yang tegas dari kami semuanya bahwa kita harus melawan itu perundungan. Oleh karena itu, kita masuk sesi yang keempat, yaitu pernyataan sikap dari Mini Studio Kampus Desa Indonesia terkait dengan perundungan. Deklarasi melalui Mini Studio Kampus Desa berkolaborasi di Sekolah Dolan. Kami seluruh pelaku dan peduli pendidikan menyatakan: 1. Menyayangkan terjadinya perundungan yang terus-menerus dan abainya hak-hak anak. 2. Mendorong seluruh pemangku kebijakan melakukan upaya dini agar menerapkan lingkungan ramah tanpa perundungan. 3. Sekolah Dolan menjadi pusat layanan aduan atau konsultasi pengembangan lingkungan tanpa perundungan untuk menumbuhkan ketangguhan masyarakat. Perundungan kenali, cegah, hentikan. Salam cangkruan teras melodi. Salam cangkruan teras melodi.